memiliki luas wilayah sekitar 8.000 km persegi yang terdiri dari 14 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 482.445 jiwa dan 3.000 lebih dari mereka merupakan pemilih pemula yang akan berpartisipasi pada pilkada serentak yang digelar 27 November 2024 mendatang. Pemilih pemula yang sebagian besar merupakan pelajar tingkat akhir di SLTA sederajat memiliki pengaruh yang cukup besar. Bahkan suara mereka juga menentukan siapa pemimpin Indragiri Hulu 5 tahun ke depan. Mereka juga harus tahu tentang semua tahapan pilkada agar mereka menjadi pemilih cerdas dan tidak asal memilih ketika datang ke TPS. Untuk pemilih pemula, dorongan kita kepada pemilih baru ini kita minta ini menjadi pengalaman yang baru, menjadi sejarah dengan kita menentukan pilihan kita, hak politik kita ini menentukan pimpin yang ke depan untuk masa depan di daerah kita yang lebih maju. Tidak hanya KPU sebagai penyelenggara yang terus mensosialisasikan tentang momen pilkada, namun pemerintah daerah juga gencar mengajak pemilih pemula untuk bisa terlibat sebagai pemilih pada hari H nanti, sehingga nanti bisa menyalurkan hak suara mereka. Alhamdulillah, dengan dibukanya aplikasi perekaman usia 16 tahun, dengan sendirinya kita tidak akan berulang-ulang lagi ke depan, dengan harapan khususnya untuk pemilih pemula yang jatuh usia 17 pada hari H, dengan kita lakukan perekaman di usia 16, harapan bisa berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya. Tentunya pemahaman dan edukasi tentang pilkada harus terus diberikan kepada pemilih pemula agar mereka bisa antusias menyalurkan hak suara. Seperti apa pengaruh pemilih pemuda dalam momen pilkada akan dibahas dalam Pamong Menyapa spesial di Kabupaten Indragiri Hulu. Anda menyaksikan Pamong Menyapa bersama saya Berlian Novriandi, dan Pamong Menyapa edisi kali ini spesial hadir di Kabupaten Indragiri Hulu. Sungai Indragiri diberi nama, mengalir-ngalir kisah dan sejarahnya. Pemilih pemula punya cerita dan suara untuk Indragiri Hulu sukses dalam pilkada. Partisipasi masyarakat sangat-sangat diperlukan, terlebih kepada kelompok atau kaum pemilih pemula, khususnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Lantas, seperti apa pengaruh pemilih pemula dalam Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu? Akan kita bahas dalam tema pengaruh pemilih pemula di momen Pilkada tahun 2024. Sudah ada pamong kita hari ini, para narasumber kita yang akan memberikan informasi bermanfaat untuk kita semua, khususnya informasi mengenai Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada anggota KPU Indragiri Hulu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bung Fitra Rofi. Assalamualaikum Bung Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Kabar baik, sehat. Baik. Menjelang Pilkada, Bung Fitra, satu kata menjelang pilkada. Bermartabat. Bermartabat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Bung Said M. Afandi. Assalamualaikum Bung Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Satu kata menjelang pilkada. Ayo awasi. Ayo awasi, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Baik, narasumber kita yang ketiga, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hulu, Pak Bambang Indramawan SSTP MSP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah Bang Berlian. Kabar baik, alhamdulillah. Satu kata untuk pilkada.
Pilkada sukses. Pilkada Sukses. sukses. Oke. Narasumber kita selanjutnya yang keempat, seorang akademisi berprofesi sebagai Rektor Kampus ITB Indra Girihulu yang merupakan juga tokoh masyarakat, Bapak Haji Raja Marwan Indra Saputra SE MSc. Assalamualaikum Pak Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik, satu kata menjelang pilkada. Pilkada cerdas. Pilkada cerdas, luar biasa. Dan saya ingin mengawali pembahasan ini bersama KPU Kabupaten Indra Girihulu, Bung Fitra Rofi. Bung Fitra, boleh dijelaskan terkait apa itu KPU, tupoksinya seperti apa, dan untuk menjelang pilkada ini apa saja yang sudah dilakukan, boleh diceritakan pengalaman. Baik, terima kasih. Terkait dengan penyelenggaraan pilkada ini, kita ketahui bahwa lembaga penyelenggara ini ada 3, KPU, Bawaslu, dan KPP. Ya. Salah satunya kami KPU sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pilkada untuk pemilihan serentak tahun 2000-2004. Nah, untuk KPU saat ini itu ada melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama menerima pendaftaran pasangan calon, yang mana pada hari ini kami lagi melaksanakan penelitian administrasi syarat calon. Kemudian nanti tanggal 15-18 setelah kita memberitahukan kepada pasangan calon, kita akan menyampaikan kepada masyarakat, mengumumkan untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait keabsahan syarat calon. Nah, tanggal 22 September nanti ini kita akan ada penetapan pasangan calon. 23 nanti kita melaksanakan cabut undi. Tanggal 25 September nanti sampai 25 November kita akan melaksanakan kampanye. Nah, yang kedua kegiatan kita saat ini dalam proses penetapan daftar pemilih. Tanggal yang saat ini 9 sampai 11 September kita jajaran kita di tingkat kecamatan lagi melaksanakan rekap terkait daftar pemilih sementara hasil pemilihan, sedangkan nanti di tingkat KPU di kabupaten itu dilaksanakan tanggal 20 September. Sedangkan untuk penetapan sesuai dengan aturan undang-undang ini akan dilaksanakan 30 hari sebelum pemungutan suara, tepatnya itu di tanggal 27 Oktober 2024. Yang ketiga, secara berkegiatan kita untuk meningkatkan partisipasi, KPU melaksanakan secara masif melaksanakan sosialisasi dalam rangkaian peningkatan partisipasi. Mungkin gitu. Oke, baik. Tadi Bung Fitra juga mengatakan tadi ada penetapan daftar pemilih. Kita ingin mengetahui apakah sudah ada update terkini terkait penetapan daftar pemilih saat ini sebagai DPS-nya. Maka saat ini karena belum ditetapkan dalam DPT terkait dengan akurasi ini, maka nanti perlu ada masukan dan tanggapan masyarakat. Mana tahu ada masyarakat INHU yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara saat ini. Jika tidak terdaftar itu kemana aduannya? Melaporkan kemana itu? Nanti KPU akan memberikan pengumuman ya setelah 20 September nanti 2024 kita akan mengumumkan daftar pemilihnya ini di tingkat-tingkat desa. Nah, untuk masyarakat yang belum terdaftar maupun pemilih pemula, silakan nanti melapor kepada jajaran kami PPS PPS di tingkat desa terkait daftar namanya yang belum masuk ya. Juga termasuk nanti berkaitan pemilih pemula yang nanti kalau memilih itu wajib memiliki KTP. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi wajib memiliki KTP. Jika tidak memiliki KTP atau diganti dengan surat keterangan nanti bagaimana itu Bung Fitra? Nah, kalau dari regulasi dalam pelaksanaan pungutan suara itu ada 2 jenis. Pertama memiliki KTP, di C pemberitahuan itu ada catatan wajib membawa KTP atau ada surat keterangan dari Dukcapil yang dikeluarkan dari Dukcapil. Karena dihitung 17 tahunnya ini 27 November ya. Jadi kalau yang nama pemilih warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau pernah kawin ya. Jadi kalau di bawah 17 tahun atau pernah kawin yang tercatat secara negara ya, secara negara, bukan kawin di bawah tangan gitu Pak. Iya. Nah, gitu. Oke, baik. Tentu dari pihak KPU tidak terlepas memberikan informasi kepada masyarakat terus-menerus, apalagi saat ini masih panjang waktunya, kurang lebih 2 bulan lagi. Nah, saya ingin beralih ke Bung Said terkait tema kita hari ini, pengaruh pemilih
pemula di momen pilkada, tempat disinggung oleh dari KPU bahwasanya generasi saat ini aktif di media sosial. Nah, tetapi sebelum menjelaskan hal tersebut, saya ingin meminta Bung Said menjelaskan tugas dari Bawaslu selama pilkada nanti. Baik, terima kasih Bung Berlian. Selamat pagi, sahabat-sahabat pemuda yang cerdas di Kabupaten Indragiri Hulu yang hadir saat ini. Bawaslu, saya coba merangkum saja beberapa tugas Bawaslu secara global. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu ataupun secara keseluruhan Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam proses pemilihan. Satu. Kedua, Bawaslu memastikan bahwa tahapan penyelenggaraan dilakukan oleh kawan-kawan KPU itu bisa sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan regulasi undang-undang. Ketiga, Bawaslu itu melakukan proses pencegahan money politik dalam proses pemilihan ini. Keempat, Bawaslu memastikan bahwa dalam pemilihan Pilkada 2024, teman-teman ASN, TNI, Polri, kepala desa, pejabat BUMN, BUMD itu harus netral agar fair dalam pertarungan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri. Lantas kalau pemilih pemula ini bagaimana? Apakah mereka harus netral juga? Atau mereka diberikan kesempatan juga untuk berkampanye, boleh mengikuti? Seperti apa pengawasan dilakukan? Iya, bagi pemilih pemula tidak ada aturan yang melarang mereka Tidak untuk ikut berkampanye. Ya, selagi mereka bukan ASN, ya kan, yang sesuai dengan aturan. Ya. Selagi pemilih pemula ini memberikan menganggap bahwa kandidat yang mereka usung ataupun yang akan mereka merupakan ada pilihannya, ya sah-sah saja. Berpolitik itu sah bagi yang memang tidak dilarang oleh ketentuan undang-undang. Berpolitiklah, politik itu cerdas. Politik itu menambah wawasan adik-adik untuk berorganisasi juga. Jadi bagi pemilih pemula ini, Bung Said, apakah ada potensi pelanggaran di kelompok pemilih pemula ini? Pasti. Pasti ada. Seperti apa, kasus-kasus seperti apa itu? Ya, makanya kita mengingatkan kepada adik-adik, teman pemilih, bahwa dari data yang kita miliki, ini pemilih pemula ini yang aktif di dalam media sosial. Aktif di media sosial. Aktif media sosial. Nah, hati-hati bahwa silakan adik-adik bermedsos ria, tapi ingat ada aturan yang memang harus dipahami juga. Contoh, kita menghindari bahwa Bawaslu itu sudah membentuk namanya Pokja pengawasan berita hoax, berita ujaran kebencian, maupun itu black campaigns terkait khusus pilkada. Nah, ini akan berseliweran nih di media sosial, saling hujat menghujat, saling buruk memburukkan. Nah, kita berharap bahwa pemilih pemula itu bisa berpikir cerdas. Silakan menentukan pilihan, tapi bermedsoslah dengan bijak. Bermedsoslah dengan bijak. Terlebih melalui media sosial ya Bung Said. Maka dari itu harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial pada saat pelaksanaan pilkada nanti. Oke, baik. Saya ingin beralih ke Bung Bambang Indra Bawan dari Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hulu. Saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Bambang sendiri bagaimana terkait ini. Kemudian tentu dari pemerintah sendiri pasti ada upaya-upaya, ada cara-cara untuk melakukan sosialisasi untuk pilkada ini. Silakan. Baik, Bang Berlian, kami dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu, tentunya supaya agak fair sedikit kami akan menjelaskan siapa Kesbangpol itu sebenarnya. Silakan. Izin Bang Berlian. Luar biasa ya. Jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu itu adalah bagian dari OPD, salah satu OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. OPD itu organisasi perangkat daerah yang membantu, tugasnya membantu bupati dalam hal penyusunan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bupati di bidang yang tentunya ada di bidang-bidang kami yang tersebar di 4 bidang di Kesbangpol. Nah, salah satu bidang yang terkait dengan pelaksanaan pilkada adalah
bidang politik dalam negeri namanya. Bidang Atau- politik dalam negeri. Ya, atau sering kita singkat dengan istilah Poldagri, Ya. bidang politik dalam negeri. Terkait dengan peran kami, Ya. bahwa pemerintah diwajibkan dibebankan terhadap anggaran Anggaran. Oke. yang harus dipersiapkan Ya. untuk mendukung dan menyukseskan jalannya pilkada. Ya. Ya. Sebagai informasi, anggaran itu sudah kita alokasikan dan kita salurkan kepada penyelenggara pemilu pilkada. Dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu dalam 2 tahap, di tahun 2023 dan di tahun 2024, dan di tahun 2024 ini juga kita mengalokasikan dan sudah menyalurkan untuk anggaran pengamanan untuk TNI dan Polri tentunya. Nah, disitulah peran salah satu peran pemerintah dalam hal pembiayaan dan penganggaran. Kemudian kita juga melakukan fasilitasi sebagai tugas kita. Salah satunya adalah fasilitasi dalam hal pemberian bantuan fasilitasi SDM untuk sekretariat, baik itu kawan-kawan panitia ad hoc yang ada di kecamatan maupun di desa kelurahan. Dalam hal ini KPU, ada PPK dan PPS. Di tingkat kecamatan PPK, di tingkat desa kelurahan itu PPS. Kemudian untuk Panwaslu itu sekretariat Panwascam. Nah, kita memberikan support fasilitasi SDM maupun sarana prasarana. Kemudian dukungan kita yang lainnya tentunya adalah kita selalu berjalan bersama nih dengan teman-teman di KPU dan Bawaslu serta dari akademisi, selalu melakukan sosialisasi. Dan sosialisasi yang tentu kita lakukan, dan sesuai dengan tema hari ini ada pemilih pemula, kita sudah melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula itu sudah ada di beberapa kecamatan. Rengat, kemudian Rengat Barat, kemudian ada di Pasir Penyu, kemudian di Lubuk Batu Jaya, di Sebrida kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pemilih pemula. Jadi sebagian kawan-kawan ada yang bertanya ini, apa sih beda pemilih pemula dengan pemilih muda gitu kan? Kalau dia berbeda di substansi. Substansinya adalah kalau pemilih pemula adalah calon pemilih pada pelaksanaan pilkada itu yang belum pernah melakukan pemilihan, hak pilih. Artinya belum pernah sama sekali. Nah, sedangkan pemilih muda itu adalah pemilih yang usianya, batas usia adalah 17 sampai 30, yang sudah pernah melakukan hak pilih. Sudah pernah menyalurkan hak pilih. Contohnya misalnya di bulan 2 kemarin tanggal 14 kita juga sudah melakukan pemilu. Barangkali teman-teman dari mahasiswa juga sudah ada yang menyalurkan hak pilihnya. Itu tidak kategori lagi sebagai pemilih pemula. Nah, inilah jadi mungkin ada perbedaan antara pemilih pemula dan pemilih muda dalam hal ini. Terima kasih, Bapak Bambang. Saya ingin beralih ke Pak Rektor, Pak Rajat. Sebagai akademisi tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu tentu memiliki tanggapan ataupun lebih kritis lagi untuk menanggapi terkait pemilih pemula di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Dan saya juga memberikan kesempatan bagi Pak Raja untuk memberikan tanggapan ataupun komentar ataupun kritik yang sudah disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya. Pak Raja boleh menyampaikan tentang pengaruh pemilih pemula di momen pilkada ini seperti apa dari tanggapan akademisi. Silakan. Oke, terima kasih Bung Berlian. Ini menarik di pertemuan pagi ini. Hadir bersama kita ini kan pemilih pemula dan juga pemilih muda nih. Dan pada diri mereka ini kan memang ada sesuatu yang rasa ingin tahunya banyak. Betul. Rasa ingin tahunya banyak, tingkat rasionalnya juga lebih dominan gitu ya. Artinya kita perlukan edukasi yang lebih baik. Gitu. Edukasi yang lebih baik sehingga memang dari jumlah yang besar tadi yang disampaikan oleh Pak Kakan Kesbang tadi, jangan sampai mereka tidak berpartisipasi gitu. Jangan sampai mereka tidak berpartisipasi gitu. Ya, karena melihat ya dinamika politik yang ada, pelaku-pelaku politik itu yang ada, sehingga mereka punya rasa yang sudahlah itu enggak juga akan memberikan dampak apa-apa kan, jadi kan berbeda itu. Jadi. Makanya edukasi sangat penting bagi kami, dan kami di kampus juga berharap dengan aturan-aturan yang baru ini bisa memberikan ya edukasi yang lebih baik pada anak-anak kami sehingga mereka memang bisa memberikan peran di dalam pilkada ini dan juga ya menjadikan
walaupun suaranya satu tapi bisa menentukan gitu. Walaupun Bisa suaranya menentukan. satu tetapi walaupun suaranya dapat satu, menentukan, ya. tapi mereka bisa menentukan. Ya. Ditambah lagi dengan diskusi kelompok mereka yang mereka bangun, ini mungkin nanti lebih menjamin bahwa proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Oke, baik. Ya. Pak Raja, kita dapat mengetahui bahwasanya pemilih pemula ini mereka masih pelajar, kemudian masih sebagai mahasiswa juga. Tentu pemahaman perpolitikan itu masih lemah ataupun masih kurang. Nah, pendidikan perpolitikan seperti apa yang diperlukan untuk generasi saat ini agar mereka tidak belenggu, tidak dilema pada saat pelaksanaan pesta demokrasi? Seperti apa pendidikan politik yang harus atau yang cocok untuk generasi saat ini? Oke, terima kasih. Jadi ini terkait edukasi yang cocok, kita lihat mereka semua punya, ya generasi Z sekarang ini luar biasa mereka gunakan untuk itu. Nah, kepedulian mereka, kearifan mereka dalam melihat informasi itu sudah sangat penting gitu. Sangat penting sehingga tidak mencampur adukkan berita-berita yang hoax dan yang lainnya, sehingga mereka punya pilihan sendiri dengan rasionalnya yang tinggi dan tentunya ini nanti akan menjamin keberhasilan mereka dalam menentukan pilihannya. Dan yang terpenting lagi kami lihat bahwa ya tadi aturan terkait kampanye yang ada di kampus itu. Itu sangat penting gitu. Tentang sangat kampanye penting, yang ada di kampus. Ya, tentang kampanye yang di kampus. Karena memang mereka harus diberikan pemahaman dan juga mereka harus tahu visi misi dari siapa yang akan mereka pilih ini gitu. Nah, selama ini kan kita lihat ya belum terlalu paham lah anak-anak kita tentang itu. Dan anak-anak kita pemula mungkin masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Artinya lingkungan keluarga juga akan sangat berpengaruh. Tapi ya pemilih-pemilih muda itu beda lagi pendekatannya gitu. Tentunya sangat luar biasa informasi ini, sangat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya ini menjadi pemahaman ya, seperti saya katakan tadi, sebagai pemahaman untuk kita semua menjelang pilkada di tahun 2024 ini. Tapi kita harus jeda sejenak, tapi sebelum kita jeda, saya ingin sapa satu persatu audiens kita pada hari ini. Yang pertama ada dari SMA Negeri 1 Rengat Barat, mana suaranya? Oke. Kemudian selanjutnya ada dari SMK Negeri 1 Indragiri Hulu. Oke. Kemudian saya juga lihat ada abang-abang, kakak-kakak kita, mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis ITB Indragiri. Oke, perjalanan kita masih panjang, diskusi kita masih panjang, maka dari itu mohon disimak sampai akhir nanti, mohon dicatat karena ada segmen untuk melakukan diskusi ataupun tanya jawab. Maka dari itu kita jeda sejenak, kita saksikan penampilan puisi dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Indragiri Hulu. Tetaplah bersama kami. Wajah baru negeriku, karya Fikirman. Di saat aku melihatmu dan berdiri di hadapan rakyat dengan beribu janji untuk negeri ini, dengan banyak harapan untuk mengubah nasib rakyat ini, di mana di negeriku banyak yang mengeluh, menangis, dan haus akan kemajuan. Kami berharap engkau menjadi pemimpin yang memberi perubahan kepada negeri ini, tanpa pandang harta, tahta, dan kasta. Karena Indragiri butuh pemimpin yang mengayomi, yang menjadi tempat suara-suara kami, dan mau menjadi benteng untuk Indragiri. Kami mau ingin Indragiri ini maju,
pembangunan merata di seluruh penjuru, dan memiliki rakyat yang makmur, sejahtera. Wahai calon pemimpin-pemimpin negeri ini, kugantungkan masa depan kami dengan segenap janji dan harapan yang kau beri. Semoga bisa terwujud pada masa ini. Indragiri Hulu maju, rakyat maju dengan pemimpin yang baru. Saya Fikirman Situasi Laya bersama dengan Juan. Sekian dan terima kasih. Anda masih bersama kami dalam Pamong Menyapa edisi spesial di Kabupaten Indragiri Hulu dengan tema pengaruh pemilih pemula di momen Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu. Kita sudah mendengar tanggapan dan juga informasi dari para pamong kita, narasumber kita, dan di segmen ini kita akan lanjut pembahasan yang lebih mendalam. Saya ingin lanjut ke KPU Indragiri Hulu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bung Fitra Rofi. Kita tahu pemilih pemula ini para pelajar, ya, mahasiswa, mahasiswi, dan tentu masyarakat pemilih pemula yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini pasti banyak berada di luar Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti mereka tak bersekolah atau berkuliah di Pekanbaru, ya kita khususkan seperti di Pekanbaru memang banyak. Apakah ada rencana atau apakah ada ide ataupun usulan dari KPU sendiri membuka TPS di luar kabupaten, gitu? Hal ini dalam artian seperti jemput bola, entah itu mereka tidak bisa balik ke kampung mereka untuk melaksanakan pilkada, berpartisipasi. Apakah ada seperti itu membuka TPS di luar? Ya. Jadi regulasi kita mengatur terkait TPS di luar dari INHU itu nggak boleh. Ya. Jadi kita ada menyebutnya TPS lokasi khusus. Lokasi khusus. Ya, TPS lokasi khususnya diperuntukkan untuk apa? Pertama, TPS yang berada di rumah tahanan. Ya. Yang kedua, itu berada di rumah sakit. Di rumah sakit. Yang ketiga, itu rawan bencana. Kalau terjadi bencana, itu terjadi misalkan di INHU bencana, perbatasan itu dengan Pelalawan, itu bisa. Itu yang daerahnya rawan bencana. Tapi kalau pemiliknya itu di luar, kita minta nanti 27 November, maka sosialisasi kita masifkan bagaimana pada waktu itu pemilihnya itu kembali ke INHU. Kalau toh nanti pemilihnya mau pindah bertugas di luar tempat, maka kalau INHU itu milihnya di Pelalawan atau di Kuansing, itu hanya memilih pemilihan gubernur. Ya. Jadi pemilihan kita ini bukan cukup di pemilihan bupati, kita ada dua pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Ya. Jadi KTP-nya harus KTP-nya warga Riau gitu. Oke. Itu. Berarti jika mahasiswa ataupun pelajar berada di luar Kabupaten Indragiri Hulu memang harus pulang kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, tentu ada himbauan. Seperti apa himbauannya untuk mengajak mereka kembali ke kampung halaman walaupun hanya libur sehari atau 2 hari untuk mencoblos ini? Seperti apa himbauannya? Kami berharap kepada pemilih pemula karena momennya ini 5 tahun sekali, ini merupakan bersejarah. Saya rasa adik-adik pemilih pemula khususnya yang baru pertama kali ambil momen ini, gunakan hak pilihnya, suara kita menentukan calon pemimpin kita ke depan. Oke, baik, luar biasa. Saya ingin beralih ke Bung Syahid. Kita sepakat ini bahwasanya lingkungan pendidikan ini harus terbebas dari kampanye politik. Tapi ada kemungkinan sebuah putusan dari MK bahwasanya berkampanye di lingkungan pendidikan itu diperbolehkan. Nah, seperti apa tanggapan dari Bawaslu? Baik, terima kasih Bung Berlian. Kita menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan diperbolehkannya pasangan calon ataupun dipilih kemarin untuk melakukan kampanye di kampus dengan catatan bahwa ada persetujuan atau izin dari rektor atau kampus. Ini penting, termasuk dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kita 2024. Karena bagi kita, kandidat yang berani menguji kemampuan ataupun nyali visi dan misi di kampus itu the best.
Karena bagi kita kawan-kawan kampus itu memang pemilih-pemilih yang cerdas yang bisa mengulik visi misi si calon. Nah, kita berharap bahwa ke depan terkait dengan lokasi kampanye, Pak KPU, rekan sejawat, kita akan apabila ada calon bupati ataupun wakil bupati yang ingin melaksanakan kampanye ataupun sosialisasi di kampus, kita berharap dari pihak rektor ataupun kampus mempersilahkan supaya bisa diulik nih oleh teman-teman atau adik-adik kampus kemampuan apa terkait dengan visi misinya untuk Kabupaten Indragiri ke depan. Itu penting bagi kita. Dan kami dari Bawaslu akan ya pada tahapan itu akan mengawasi selagi dia tidak melakukan black campaign ataupun money politik di kampus, fair. Kita anggap itu gentle dia sebagai pasangan calon. Oke, baik. Tidak berlama-lama, saya ingin langsung ke Pak Bambang Indramawan dari Kesbangpol. Bagaimana tanggapan nih, Pak Bambang terkait mengenai kampanye di lingkungan pendidikan tersebut, tanggapannya seperti apa? Ya, kalau kami memandang dari sisi pemerintah, dasar kita adalah aturan, regulasi. Kalau memang secara aturan itu diperbolehkan, dibenarkan, ya kami rasa tadi apa yang disampaikan oleh dari Bawaslu, itu merupakan tantangan tentunya oleh pasangan calon yang hari ini tentunya bersaing untuk memperebutkan kursi kalau di kita bupati dan wakil bupati tentunya. Nah, tetapi yang harus diingat adalah ajas egaliter, harus setara. Jangan sampai nanti ada satu pasangan calon yang diperbolehkan, kemudian yang lain mungkin agak dihalang-halangi. Kemudian dari audiens juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Artinya punya walaupun tidak audiens yang sama, tapi mungkin dari jumlah harus sama. Contoh misalnya di paslon yang satu hadir audiens jumlahnya 100. Merata lah Martin. Ya, kemudian walaupun di berikutnya tidak audiens yang sama, ya diupayakan bagaimana supaya sama sehingga terjadi kesamaan, keadilan dalam proses jalannya kampanye di dunia pendidikan atau di kampus. Oke, baik. Saya ingin mendengar tanggapan dari akademisi Pak Raja. Kita sepakat nih Pak Raja bahwasanya dalam lingkungan pendidikannya harus bebas dari kampanye politik. Tanggapan dari Pak Raja bagaimana? Oke, kami sebetulnya sepakat ya. Sepakat untuk lingkungan kampus itu netral artinya. Dan literasi politik itu memang penting untuk anak-anak kami gitu ya. Kita mengedukasi mereka selain tadi kan memang psikologis mereka ini kan mengambang gitu nih, Pak. Dan mereka diperlukan sekali pemahaman-pemahaman tentang visi misi calon dan juga program-program yang calon akan sampaikan sehingga mereka bisa menentukan pilihan berdasarkan rasional mereka sendiri gitu. Dan ya, kami terbuka untuk kalau memang aturan memperbolehkan untuk diadakannya dialog-dialog yang menampilkan paslon-paslon nanti di kampusnya. Nah, himbauan seperti apa nih dari akademisi atau peringatan? Apakah ada saran ataupun ide ataupun amanah gitu seperti apa? Kita selalu ingatkan, jangan melihat sisi pragmatisnya saja gitu ya. Gunakan logika, gunakan ya semua prasarana yang ada, melihat calon-calon itu bagaimana. Tinggal calonnya juga sangat berpengaruh gitu. Bagaimana calon-calon bisa meyakinkan mereka gitu. Itu yang penting menurut saya. Gitu. Ya penting harus mengetahui bagaimana apa yang ingin mereka pilih berarti ya Pak Rektor. Kalau untuk masalah mereka ingin arahnya kemana itu berarti hak mereka berarti ya Pak Rektor. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Luar biasa. Baik, pembahasan ini tentunya akan semakin mendalam dan nanti akan kita berikan peluang untuk diskusi ataupun tanya jawab dari audiens kepada para pemong atau narasumber kita. Tapi kita harus jeda sejenak dan kita saksikan penampilan sebuah lagu ataupun musik dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Rengat Barat. Tetaplah bersama kami.
Jaga rumah kita tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu milik kita. Memang semua milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. segala nikmat dan anugerah yang kuasa, Semuanya ada di sini. rumah kita Sendiri. Terima kasih. Ada masih bersama kami dalam pamong menyapa edisi spesial hadir di Kabupaten Indragiri Hulu dengan tema pengaruh pemilih pemula di momen pilkada. Tapi sebelum masuk ke diskusi tanya jawab, saya ajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang satu ini. Saya ingin punya pemimpin yang bertanggung jawab atas visi misinya. Yang kedua yaitu saya ingin punya pemimpin yang lebih dekat dengan anak muda. Yang ketiga dan paling penting yaitu saya ingin punya pemimpin yang lebih dekat dengan masyarakat sekitarnya. Kami mohon kepada kepala daerah yang terpilih nantinya untuk bisa lebih melihat masyarakat kecil, masyarakat yang lebih di bawah daripada yang di atas. Saya pemilih pemula, saya menginginkan kepala daerah yang lebih erat kepada masyarakat, lebih merangkul kepada kaum pemuda dan banyak program untuk kaum pemuda. Kami pemilih pemula mengharapkan pemimpin daerah yang tentunya bertanggung jawab serta dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan peduli terhadap pembangunan daerah. Paling kami lihat adalah siapa pemimpin yang sekiranya mau membuka ruang dialog publik kepada masyarakat umum sehingga kita bisa membeda nih antara visi misi mereka dengan apa yang sebenarnya masyarakat inginkan. Pemilihan sekarang kepemimpinnya harus adil. Yang pertama harus mendengarkan keluh kesah dari masyarakat seperti apa dan juga harus dekat dengan anak muda seluruhnya. Harapan saya untuk pemimpin pada pilkada kali ini adalah yang pertama, pemimpin yang mampu melihat masalah yang ada di masyarakat dan juga mampu memberikan solusi, tidak hanya memberikan janji-janji manis saja. Kami pemilih pemuda siap menyukseskan pilkada. Kami pemilih pemula siap sukseskan pilkada. Saya sebagai pemilih pemula siap sukseskan pilkada. Insya Allah mencoblos, Pak. Kami anak muda siap sukseskan pilkada. Baik, luar biasa tanggapan, impian, harapan dari pemilih pemula yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah aspirasi nantinya ya. Mudah-mudahan dapat menjadikan pemimpin yang diinginkan tersebut dapat ditemui pada saat pilkada nanti di tahun 2024 di tanggal 27 November ini. Oke, kita langsung ke tanya jawab. Saya lemparkan kepada forum. Silakan bagi audiens yang ingin memberikan pertanyaan. Sudah ada? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Joelen Pratama. Saya berasal dari SMK 1 Rengat Barat. Saya jurusan Teknik Otomotif. Saya ingin bertanya kepada Pak Fitra. Pak Fitra. Maaf sekali. Apabila Bawaslu melanggar ketentuan pilkada tersebut, apa tindakan dari KPU terhadap Bawaslu tersebut? Oke. Langsung, ya baik, terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab Pak Fitra. Baik, nanti saya minta juga Bawaslu menjelaskan. Nah, kalau terkait dengan pelanggaran atau temuan KPU oleh Bawaslu, kami dari KPU ini harus menindaklanjuti karena berkaitan dengan tindak lanjut ini bisa nanti ada dua pelanggaran yang akan kami dapat. Pertama itu terkait etik, juga nanti bisa juga terpenuhi pelanggaran pidana. Jadi tentu kajian dari Bawaslu, rekomendasi yang diberikan Bawaslu terkait dengan tahapan pelanggaran atau yang pelaksanaan tahapan jadwal ini di luar dari tahapan waktunya, maka kami bisa jadi ini menjadi temuan Bawaslu. Tuh. Oke, baik. Sudah oke. Tapi kita ingin mengetahui tanggapan dari narasumber kita yang lain. Selanjutnya, bagaimana tanggapannya, Bung Said, terkait pertanyaan dari siswa-siswi? Iya, terima kasih. Mungkin redaksinya ataupun pertanyaannya tertukar kamar. Tertukar kamar itu. Harusnya yang melakukan pengawasan terkait dengan pelanggaran tahapan pemilu itu adalah Bawaslu ke KPU. Bawaslu. Ya. Jadi kami Bawaslu Kabupaten, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu itu mengawasi tata cara prosedur tahapan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak? Itu yang penting. Nah, kalaupun ada temuan, pasti kami melakukan kajian awal. Nah, itu pun betul yang disampaikan oleh teman. Pelanggaran kalau teman-teman KPU itu ada beberapa, satu pelanggaran administratif ataupun kode etik. Tinggal kami merekomendasikan nanti seperti apa atau pelanggaran itu. Itu saja. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Bambang dari Kes Bampel, bagaimana tanggapannya dari pertanyaan mahasiswa terkait misalnya ada pelanggaran tadi? Ya barangkali ini lebih tepatnya memang antara KPU dan Bawaslu. Tapi memang semua itu kan ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Ada aturannya, ada mekanismenya. Nah, saya barangkali ingin meluruskan barangkali pertanyaan itu. Ini kalau bagaimana kalau misalnya Bawaslu yang melakukan pelanggaran begitu maksudnya? Iya, apakah KPU bisa melaporkan gitu? Barangkali barangkali seperti itu. Apakah Bawaslu kalau KPU melakukan kesalahan kan mungkin prosedurnya adalah Bawaslu. Ya, ini bagaimana kalau Bawaslu melakukan kesalahan? Apakah KPU bisa berbuat sebaliknya begitu kan? Barangkali ini saya membantu ini Bang Berlian tuh. Ya, barangkali itu nanti mungkin bisa ditangkap. Kalau kita dari Kes Bangpol tentu mekanismenya ada, aturannya ada, dan itu adalah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Barangkali itu Bang Berlian. Oke, baik. Boleh ditanggapi sebelum saya beralih ke Pak Rektor ke Bawaslu terlebih dahulu. Saya ingin mendengar tanggapannya bagaimana? Oke. Kalau itu, jadi begini. Kalau seandainya Bawaslu yang melakukan pelanggaran, maka tidak cuma KPU. Seluruh elemen masyarakat, khususnya Kabupaten Indragiri itu berhak juga melaporkan. Berhak melaporkan. Berhak melaporkan. Itu kemana? Ada tingkatannya. Kalau Bawaslu itu ke Bawaslu provinsi, ada nanti namanya tim TPD, tim pemeriksaan daerah, yang notabene perpanjangan tangan dari DKPP pusat. Nah, kalau di provinsi itu nama tim TPD merupakan perpanjangan dari tim DKPP RI, RI. Nah itu. Jadi cuman kalau terkait dengan regulasi sampai setakat ini belum ada. Memang KPU itu melakukan pengawasan ke Bawaslu, tidak ada. Yang ada itu Bawaslu melakukan pengawasan ke KPU. Tapi kalau Bawaslu melakukan pelanggaran, seluruh elemen masyarakat bisa untuk membuat laporan ya. Bisa. Laporannya tetap ke Bawaslu juga. Iya, di jajaran di atasnya. Oke. Tingkatan di atasnya.
Karena kita bukan malaikat, Ya. itu pasti. Makanya kami juga perlu bantuan dari teman-teman khususnya mahasiswa untuk memberikan pengingat lah kepada Bawaslu bahwa Bawaslu ini ada aturan yang terlewatkan nih. Oke, baik, tolong baik. nih. Nah, perlu juga karena kami manusia biasa yang perlu bantuan koreksi maupun tanggapan dari Oke, masyarakat. baik, terima kasih. Oke, baik, silakan. Sebutkan nama, pertanyaan, dan kepada siapa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Yuliadi dari SMA Negeri 1 Rengat Barat. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui bersama, Gen Z dan milenial juga merupakan proporsi yang besar dalam pilkada nanti, Bapak. Namun, banyak anak muda dari Gen Z dan milenial memiliki mindset bahwa politik itu kotor, politik itu gelap, dan sebagainya. Sehingga muncul antipati di kalangan milenial dan Gen Z. Kira-kira tanggapan Bapak dari KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol itu seperti apa mengenai hal tersebut? Oke, luar biasa terkait mindset ini. Bahwasanya sampai sekarang mungkin bisa kita katakan itu sebuah dilematis ya. Mungkin itu yang membuat kepercayaan dari masyarakat itu menurun, bahwasanya politik itu begini, politik itu begitu. Oke, tanggapannya langsung jawaban KPU, silakan. Baik, menarik ya pertanyaan Adib, cukup bagus ya. Nah, kami di Pilkada 2020 kita ada bekerjasama dengan UIN itu melaksanakan penelitian terkait dengan partisipatif maupun dengan problematika pencalonan. Nah, terkait dengan yang disebutkan Adik tadi, di dalam penelitian itu ada 8 elemen. Ini saya baca aja buku penelitiannya. Oke, singkat saja sampaikan. Pertama itu kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu kepada kami, ini curang atau tidak gitu. Yang kedua, ketertarikan kepada calon. Nah, ini menarik atau tidak di calon-calon ini tadi. Yang tiga, kepada partai pendukung, ya partai pendukungnya. Banyak kekecewaan dengan partai pendukungnya dan janji-janjinya. Yang keempat, kinerja tim sukses dan relawan. Ya. Yang kelima, kepuasan terhadap pemerintah. Juga termasuk juga tuh terkait dengan kepuasan pemerintah. Yang keenam, kesadaran pada pemilih, mau tidak hadir atau apa kita sebut dengan abstain ya, atau tidak golput ya. Yang ketujuh, politik uang, dan ke-8 ideologi pemilih. Nah, hasil dalam penelitian ini ternyata pemilih pemula pun atau mahasiswa masuk di dalam urutan keempat. Masuk dalam urutan keempat. Terkait dengan money politik. Jadi jumlahnya cukup besar nih money politik di kalangan pemilih pemula. Jadi pemilih pemula pun sudah terkontaminasi terkait dengan money politik. Terkait money politik. Ini hasil penelitian kita. Ada yang didapatkan mungkin ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Tanggapannya dari Bawaslu bagaimana terkait mindset ini? Ini memang harus dijaga, literasi harus diperkuat ini. Tapi ya harus ada literasi yang mendukung untuk generasi saat ini terkait pemilih pemula. Ini mindset, masalah mindset, silakan. Iya, betul. Memang terkait dengan antipati teman-teman pemilih pemula ini terkait dengan pemilihan ini, itu mungkin penting bagi teman-teman. Dan oleh teman sejawat tadi ada beberapa kriteria yang membuat teman-teman ini agak antipati. Cuman disikapi saja dengan berpikir cerdas. Kenapa? Ini pemilihan yang menentukan arah kebijakan pemerintahan kita ke depan, khususnya Kabupaten Dagirulo. Pilihlah calon-calon itu yang memang menurut adik-adik ataupun teman-teman yang memang sesuai dengan kriteria masing-masing. Bahwa dia memenuhi beberapa unsur dalam pemahaman adik-adik. Itu penting. Nah, cuman saya ingatkan gini, betul yang disampaikan teman sejawat bahwa pemilih pemula ini potensi untuk dilakukan money politik besar katanya. Besar ya. Nah, ini khusus yang cowok-cowok nih. Jangan sampai kalau kita hari Rabu ya pemilihan nanti tanggal 27. Kan ada sebelum ada bukan ada Sabtu malam Minggu tuh. Nah, jangan sampai nanti itu serangan malam Minggu lagi. Iya. Tahu-tahu ada pasangan calon atau tim sukses yang menyerahkan uang 200.000 untuk ini jalan lah bawa ceweknya katanya kan untuk makan bakso, tergiur. Nah, tuh mohon kepada teman-teman adik-adik berpikir cerdas, jangan sampai tergoda dengan money politik. Yakinlah bahwa suara adik-adik untuk menentukan pemilih itu untuk menentukan masa depan Kabupaten Dagirulo. Cerdas itu yang terpenting.
memang pemilih pemula ini mereka sangat mudah untuk diarahkan. Kita sebutkan yang mungkin bagi paslon sangat mudah diarahkan bagi para paslon. Entah itu ya mereka memiliki gaya tersendiri kan dalam melakukan berkampanye ataupun mencari suara, entah itu melakukan membuat perlombaan, misalnya lomba game digital itu, kemudian entah itu buat lomba futsal lah, basket segala macam. Itu kan cara-cara yang mungkin yang akan memperbaiki mindset itu kembali. Nah, bagaimana tanggapan Pak Rektor terkait pertanyaan dari siswa kita tadi? Terima kasih. Jadi memang seperti yang sampaikan Kepala Kesbag itu memang stigma itu sudah terbangun. Stigma itu sudah terbangun. Apalagi ini kemarin Pileg ya. Pileg memberikan gambaran yang dalam tanda kutip dunia politik kita kurang baik. Gitu. Nah ini membenam di dalam hati anak-anak kita. Ya, fenomena itu berkesan sekali sama mereka. Nah ini yang menyebabkan nanti kita khawatir mereka golput gitu. Kita golput. Nah momen yang diadakan oleh TVRI ini salah satu adalah momen yang terbaik menurut kami untuk memberikan pemahaman, edukasi, literasi pada mereka sehingga bisa memang mereka nanti menentukan pilihan yang terbaik menurut mereka gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rektor. Satu lagi pertanyaan, apakah ada dari mahasiswa nih? Dari mahasiswa. Tadi 2 siswa-siswi tadi ya. Nah, sekarang ke mahasiswa tapi satu narasumber saja, ke satu narasumber. Silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya, baik, perkenalkan saya Awaludin dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Saya juga selaku Wakil Presiden mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Said. Oke, Pak Said. Jadi begini, jadi ada sebuah dilema bahwasanya sebagian orang itu takut Bapak untuk melapor. Takut melapor pelanggaran dari si calon pemilihnya ini. Contohnya dia takut diancam atau bahkan dilakukan oleh hal-hal yang memungkinkan lainnya. Nah, pertanyaannya, apa langkah yang sekiranya ditawarkan ataupun bahkan jaminan yang bakal ditawarkan begitu? Baik, begitu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Waludin ya, mahasiswa dari kampus ITB Indragiri. Nah, pertanyaan ini kembali ke Bawaslu. Takut masyarakat kalau misalnya ada temuan mungkin di lapangan nih, Pak Said, terjadi pelanggaran, kemudian mereka ingin melapor tapi takut untuk melapor. Nah, bagaimana itu? Jangan takut. Itu kata kuncinya. Karena apa? Kita ini warga negara yang dilindungi hak oleh negara. Bawaslu dalam menerima laporan atau temuan itu nanti ada tim namanya Gakumdu, Sentra Gakumdu. Di situ ada kepolisian dan kejaksaan dan Bawaslu. Apabila temuan itu memang kami indikasikan memang fatal dan si pelapor minta perlindungan secara hukum, kita pasti lakukan itu. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, karena di Bawaslu itu ada Sentra Gakumdu, yang tergabung di situ ada kejaksaan dan kepolisian, dan kami memberikan garansi untuk itu. Apapun temuan pelanggaran, silahkan laporkan ke Bawaslu. Kita harapkan pemilihan di Kabupaten Indragiri bisa dilakukan secara fair dan adil. Itu penting. Oke, baik, luar biasa. Jadi kalau misalnya ada temuan di lapangan bagi masyarakat sendiri, jangan takut. Atau ada Pak Said, ada media khusus atau aplikasi untuk melaporkan temuan-temuan di lapangan itu ada nggak? Ada, Sigap Lapor namanya. Apa namanya? Sigap Lapor, website Sigap Lapor. Nah, Sigap Lapor boleh dibuka. Dan jadi, pasti identitasnya kita rahasiakan, nggak usah khawatir. Nah, berarti itu ya harus dirahasiakan ya pelapor. Nah, jadi ada aplikasi untuk mempermudah untuk mengakses, bisa memberikan laporan yang terjadi di lapangan. Nah, kita ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kita sudah berada di sesi terakhir, tapi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah. Segmen 1, segmen 2, segmen 3 ya.
sudah kita lalui dan pembahasan semakin mendalam tentunya dalam waktu yang singkat ini sebenarnya tidak cukup untuk membahas mengenai pengaruh pemilih pemula di momen pilkada ini. Tapi mudah-mudahan dalam diskusi ini, dalam perbincangan ini bisa kita ambil edukasi dan juga sosialisasi secara tidak langsung yang disampaikan oleh setiap para pamong dan juga narasumber kita. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta, audiens dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Rengat Barat. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian SMK Negeri 1 Indragiri, terima kasih. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis ITB Indragiri, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Jalan-jalan ke Danau Raja, jangan lupa membawa duit jajan. Nah, mari bersama salurkan hak suara untuk Indragiri Hulu 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dalam diskusi Pamong Menyapa menjadi informasi, menjadi pemahaman dan juga pengalaman bagi kita bersama, dan mudah-mudahan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan lancar. Saya Bernard Freddy, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sungguh suasana pemandangan di kota Rengat. Danau Raja jadi tempat wisata